リンクスタート。 Selamat siang buat teman-teman. Kali ini kita mau bikin tutorial pemasangan full wrapping DC pada Astrea Grand atau Supra Legenda, sama ya bentuknya. Untuk yang pertama kita ubah full, nanti full kita ubah, masa yang sebelah sini kita lepas. Untuk pembuatan full wrapping DC pada Astrea Grand harus melepaskan masa ya, ground pada spool, karena full wrapping itu spool tidak menggunakan masa. Nih, nanti kita lepas dan kita hubungkan kabel baru. Kita gunakan kabel baru untuk menghubungkan ke masa tadi ya, dan masa tadi bak untuk ke arah kiprok full wrapping DC. Ntar juga beli, masalahnya masih berbahas dan ntar gak tau lo mah memberikan dia, ngerti gua juga. Terima kasih nih toh udah ngertiin. Tenang aja tuh, belum ada ininya doang, belum gajian aku. Kalau di ini nih punya lo no biar ini. Pak, ambil DNA. Lu kan biasa nanya-nanya, asin. Heeh. Endingnya ya. Nanti kabel barunya kita hubungin ke sini ya. Nah, ke masa yang tadi dilepas, ke ground ya. Ground tadi kita lepas ke sini. Nah. Korek mas, korek. Ini yang sudah mengalami perubahan untuk proses full wrap ya. Jadi kabel yang ini sebenarnya, nah ini tadi adanya di masa atau ground, karena dibikin untuk full wrap, mengalami modifan full wrap, jadi tidak menggunakan ground atau biasa disebut masa. Nah, nanti ini kita bikin kabel baru yang tadi warna coklat putih itu ya. Ntar ini keluar ke sini nanti untuk menghubung ke kiprok yang full wrap ya. Oke, selanjutnya kita ke proses pemasangan sama proses pengetesan, apakah ubahannya berhasil atau belum berhasil.
kita tutup menggunakan ini ya, karena kalau menggunakan solasi biasanya sering lepas kalau kena panas. Akan rapih ya teman-teman untuk perubahan dan modifnya. Nah, kita tes ya. Kalau spool pengisiannya ini kan berwarna putih, apakah masih ada masa atau tidak? Nah, masa putih ini ke masa, sudah tidak hubung ke masa. Selanjutnya kita coba dengan kabel yang baru. Naik, berarti spool sudah tidak memiliki masa ya. Seperti perubahan tadi. Selanjutnya kita ke proses pemasangan dan perakitan kiprok ya. Selanjutnya kita ke proses pemasangan pada kiprok Megatro atau Tiger ya. Kita menggunakan kiprok Tiger. Jadi pengisian nanti akan terhubung ke ini kabel putih, akan terhubung ke yang kuning ini, bebas yang mana aja. Dan kabel jumper bikinan tadi akan terhubung ke yang sini juga pengisian. Jadi yang dua ini berfungsi untuk pengisian, yang merah untuk output pengecasan aki ya, dan yang hijau untuk ground masa, lari ke masa. Nah, yang tengah ini berfungsi untuk monitor charging atau untuk mengukur seberapa kebutuhan aki dan kebutuhan kelistrikan motor. Sampai sini saya rasa semuanya pasti paham ya. Ini udah dirapihin ya. Pokoknya nomor 1 ini input ke aki untuk mengecas aki ya. Nomor 2 monitor charging. Nomor 3 masa atau ground. Nomor 4 input dari spool pengisian. Nomor 5 kosong. Nomor 6 input dari spool pengisian yang tadi kita ubah itu. Ground pengisian kita bikin kabel ke sini. Jadi tujuannya spool pengisian ini tidak memiliki masa. Jadi ibaratnya itu 2 fase. Ini yang dimaksudkan dengan spool 2 fase ya, full WPM 2 fase menggunakan kiprok Tiger. Nah, dan ini nanti kita hubungkan ke aki yang di box sebelah kanan. Tujuan dari full wrapping itu banyak sih. Jadi kelistrikan menggunakan DC,
lampu juga jadi lebih terang ya. Sekarang kita ke pengetesan full wrappingnya ya. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita ke prosesnya, apakah kiprok bekerja dengan maksimal. DC 50 ya. Bertahan di angka 12 volt ketika langsam dan bertahan di angka 15 volt ketika pengisian. Jadi intinya kalau overcharging ini harus ada di output kontak untuk mengukur chargingnya berapa volt. Kabel nomor 2 ya, ke output kontak. Selanjutnya kita ke proses perubahan DC. Nah, selanjutnya untuk yang merah dari kiprok standar ya, karena ini udah dibikin kiprok, jadi udah dibikin kiprok full wrap. Jadi kiprok standar dilepas dan dihubungkan kabel ini ya. Ini kabel nomor 1 kiprok Tiger tadi. Nah, di sini. Dan ini lampu kita ubah jadi ke sini. Dan harus diingat pokoknya kabel kuning yang di kiprok dilepas ya. Pokoknya kabel kiprok yang kuning dilepas, yang ini nanti kita putus. Nah, ini sudah tidak digunakan lagi karena inputnya menjadi DC. Dari sini semua pasti paham untuk pengubahan kiprok DC. Oke, sekarang kita tes. Nah. Lampu langsung nyala tanpa ini ya. Tuh. Ini sekarang mari kita coba nyalakan mesinnya ya. Jadi lampu tidak mengikuti RPM mesin lagi. Kalau biasanya DC kan lampu mengikuti ini RPM mesin.